jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menentukan nasib bangsa ya. Satu suara Anda sangat berharga, terlepas pilihan Anda apa. Sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada, kembali lagi dengan channel menjadi kebanggaan kita semua ini. Saat ini saya sedang berada di salah satu kafe ya, kafe kopi yang menurut saya sangat luar biasa. Tadi sudah saya cicipi kopinya, mantap sekali begitu. Dan saat ini saya sedang dengan pemilik kafenya begitu. Jadi bagaimana cara beliau membangun usaha ini? Tentunya ingin memberikan sharing informasi terhadap kegiatannya pengusaha ini, sahabat kita ini, ke sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Baik, saya sedang ditemani dengan ownernya Coffee Jitu, Pak Wit. Lengkapnya Wiwi Witarsa. Witarsa. Coba perkenalkan diri. Ya. Sahabat Populi, perkenalkan nama saya Wiwi Witarsa. Kuliah dulu di Unpad tahun 97 ya. Kemudian tinggal di Gerkalong. Dan insya Allah asli Bandung lah. Asli Bandung. Kemudian rintisan usaha di kafe ini sebenarnya baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Bahkan saya tidak punya pengalaman sedikit pun mengenai pengelolaan kafe. Tapi sebelumnya apa usahanya? Sebelumnya saya lebih banyak di trading. Oke. Di trading. Di rumah sendiri saya punya usaha yang sudah 15 tahun lah. Oh, 15 tahun. 15 apa tahun. Itu usahanya? Usahanya di bidang isi air aqua, isi ulang, gas ya, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lah. Oke. Kemudian yang kedua, saya juga punya perusahaan yang bergerak di trading. 3 tahun yang lalu bekerja sama dengan program pemerintah PPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT. Iya, program bantuan pangan non tunai. Oh ya. Itu 2 tahun lah saya bergerak di situ. Kemudian terakhir ya menjadi supplier sembako dan di BPNT itu? Iya, sembako di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Oh, oke. Dan alhamdulillah ternyata yang lebih nyaman itu usaha sendiri. Seperti tadi yang isi air ulang, gas, begitu. Gas, gitu ya. Kemudian kafe mungkin ini walaupun baru tapi ya alhamdulillah pengalamannya menarik juga gitu ya. Kenapa usaha sendiri lebih menarik gitu ya? Menarik daripada program-program pemerintah. Jadi kalau saya lihat begini Pak Alam, namanya usaha sendiri itu kan modal sendiri ya. Berapapun hasilnya dinikmati sendiri. Oke. Dan usahakan jangan berhubungan dengan pinjaman ke perbankan gitu. Perbankan atau pribadi jangan. Usahakan seperti itu, benar-benar modal sendiri, karena nanti nikmatnya hasil yang akan kita peroleh itu insya Allah lebih enak. Walaupun kecil. Yeah. Makanya saya juga heran banyak pelaku-pelaku usaha ya yang lebih besar. Istilahnya apa ya? Mereka ketika tidak dapat pinjaman juga bisa usaha kan gitu. Oh iya. Padahal sebetulnya tidak begitu. Yang penting ada niat. Yeah. Kita ngobrol dengan teman, dengan relasi. Yeah. Ya. Ketika itu udah satu tujuan, berusaha dulu. Niat itu wujudkan. Walaupun mungkin hasilnya kecil ya. Yeah. Tapi ya butuh kesabaran, butuh proses kesabaran, kerjasama, keterbukaan. Insya Allah nanti hasilnya baik. Karena generasi sekarang itu mungkin terlalu
tinggi ya, harapannya terlalu tinggi, ingin cepat besar, Ya. Oh. makanya melakukan pinjamannya jor-joran, apalagi dengan pinjaman online sekarang ya, pinjaman online lah atau perbankan juga ada memberikan fasilitas kredit, tapi mereka tidak bisa mengukur usahanya apa nih, Ya. apakah seimbang nggak dengan penghasilannya, siap nggak mengasur nggak gitu. Karena dulu juga saya sempat bekerja di salah satu bank dan saya rasakan pelaku-pelaku usaha ini terlalu bergantung kepada pinjaman. Oh. Dan itu tidak saya lihat hasilnya tidak signifikan lah dengan perkembangan usahanya. Gitu. Oh. Dan insya Allah mungkin saya pikir banyak masyarakat yang usaha dengan modal sendiri dan masih bertahan sampai sekarang. Tanpa pinjaman ya. Artinya pola-pola lain yang artinya bisa dikembangkan kan, bisa investasi, kerjasama itu kan ya. Boleh pinjaman tapi kita lihat kemudahan cicilannya, kemudahan angsurannya gitu. Apalagi kalau kita menganut syariat Islam ya, itu yang bagi hasil itu insya Allah kalau dilakukan lebih baik kayaknya. Cuma mungkin pada kenyataannya masyarakat belum pada paham, ya. Kemudian tidak sabar menghadapi segala cobaan dalam usaha. Ya saya juga pernah mengalami jatuh bangun usaha gitu. Oh gitu. Pernah mengalami, tapi ya itu harus disyukuri, dinikmati aja. Gitu. Sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran. Dan yang terakhir ya kita juga harus banyak belajar. Apalagi dengan zaman sekarang ya, digitalisasi dan itu harus kita ikuti. Ya. Ketinggalan zaman ya udah. Gitu. Oke. Seperti itu mungkin Pak Alam. Siap. Kenapa memilih bikin kafe kopi saat ini kan? Kebetulan qadarullah jadi anak saya lulusan NHI. Satu. Yang kedua, ya teman-teman saya juga saya aktif di organisasi di pembinaan kopi. Oh. Ya dengan Pak Haji Suteja ya dulu. Di Bandung. Pak Haji Suteja mungkin ahli kopi yang sudah cukup terkenal lah. Beliau punya keahlian membuat sebuah racikan kopi yang sudah terkenal di dunia, punya sertifikasi. Cuma ketika sudah ke teknis penjualan, nah itu yang berbeda. Jadi hasil yang baik diterima di luar negeri belum tentu nih di Indonesia akan bisa dijual, gitu ya. Artinya lebih mahal atau? Ya kalau kualitas kopi pasti akan lebih mahal. Kalau hasil racikan baristanya bagus itu akan lebih mahal. Cuma pangsa pasar di Indonesia kan kita harus melihat demand pasarnya. Kayak saya di sini buka kafe jitu, varian harganya kan varian harga yang bisa diterima konsumen di sini. Ya. Gitu. Saya buka harga kopi di sini itu sekitar paling mahal 20.000. Ya. Paling murah 10.000. Ya. Karena konsumen di sini permintaannya ya untuk golongan anak SMA, kuliah, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke kafe yang di kota, ya mungkin varian harganya antara 20 sampai 50. Ya. Nah, itu beda segmentasinya. Kita harus paham dulu nih segmentasi pasar di mana. Ya. Kayak es tubruk gitu ya, 50.000 segelas. Iya, gitu. Kan berbeda gitu, Pak. Makanya kenapa saya memilih kopi? Ya satu, kopi ini dinikmati oleh masyarakat kelas bawah sampai kelas atas ya. Tinggal kita masuknya di mana nih? Gitu. Tapi kualitas tetap dijaga. Gitu. Tetap dijaga. Dengan harga segitu kualitas oke. Dengan harga segitu. Gitu. Terus yang kedua ya kebetulan kopi ini yang mungkin salah satu hasil Indonesia yang dari zaman Belanda sampai sekarang masih diakui kopi Indonesia paling bagus. Gitu. Makanya insya Allah mungkin saya pikir pangsa pasar penikmat kopi ini masih luas lah, masih luas, sangat luas. Tinggal kita menghadirkan suasana dan rasa dan harga yang bisa diterima oleh konsumen. Ya. Kalau kafe ini dikelola sama putranya Pak Wid? Ya. Yang dari NHI itu? Betul. Oh.
Kebetulan anak saya lulus 2-3 tahun yang lalu lah, dan saya pikir untuk mencoba memberikan sebuah peluang usaha agar dia bisa mengembangkan dirinya di bidangnya gitu ya. Karena anak saya sendiri itu memilih untuk berwirausaha daripada bekerja. Padahal tawaran bekerja untuk lulusan ini ada. ya. Ya, cuma mungkin passionnya itu lebih senang Usaha. Makanya kita Dan support lah. orang tuanya support aja. Berarti ini salah satu usahanya Pak Wid, perkembangan usahanya ya. Ya. Dan usaha ini mungkin tidak saya sendiri ya. Ini dikelola bareng sama teman-teman saya dalam sebuah naungan CV. Oh gitu. Oh, berbadan hukum berarti. Berbadan hukum. Ya, CV Berkah Kusuma Nusantara. Ya. Gitu. Artinya Pak Wid punya kebun kopi sendiri atau belanja dari orang? Kalau sekarang belanja dari orang. Emang kalau cita-cita sih dulu kita ingin ya melakukan sebuah usaha yang benar-benar memegang dari hulu ke hilir gitu ya. Kebun kopinya kita pegang, kemudian pengolahannya sampai ke penyajiannya. Cuma mungkin karena posisi keterbatasan modal. Yang kedua, masih ada perbedaan ini harga. Harga. Jadi harga yang diterima oleh kita itu langsung dari disebutnya hasil roasting. Kalau kita mengolah sendiri itu lebih mahal. Sepertinya kita lebih worth it lah kalau hasil roasting yang sudah siap saji gitu. Kita hitung-hitung, katakanlah kita beli kopi dari bin ya, terus kita roasting sendiri. Padahal mesin roasting ada. Mesin roasting ada. Cuma kendalanya itu, kita hitung-hitung untuk sementara kita lebih baik membeli yang sudah jadi dulu. Insya Allah mungkin kedepannya kalau sudah modalnya memadai, SDM-nya memadai, baru kita akan melangkah ke situ. Karena sahabat-sahabat kita di SPC juga banyak yang usaha kopi, yang punya perkebunannya maksudnya, yang daerah Puntang, Pangalengan, terus Ciwidey begitu. Itu penghasil kopi yang ada di Bandung lah ya, Bandung sekitar. Artinya Pak Wid belum bisa kolaborasi dengan mereka atau? Karena memang kalau mereka itu kan lebih ke tonase ya, apa ya? Iya, lebih besar ya. Mungkin ekspor. Ekspor. Jadi kalau pernah saya ngobrol sama teman-teman aktivis kopi, pengolah kopi di kebun ya. Sebenarnya produksi kopi kita besar, apalagi Jawa Barat sudah terkenal ya. Kopi Puntang, kopi Majalaya, kopi Garut, kopi Cianjur. Yang jadi permasalahan mereka adalah satu, fluktuasi harga yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, masih ada mafia yang menguasai di wilayah itu ya. Yang ketiga, sustainable usaha di kebun kopi yang dirawat oleh tukang kebunnya tidak sama, Kang. Tidak sama maksudnya. Artinya sudah dikasih pembelajaran ya, supaya hasil kopinya stabil, harus begini, tapi ketika sudah dilihat, ditindaklanjuti, ujung-ujungnya kembali lagi ke kebiasaan awal. Jadi perawatannya berkebunnya tidak diperhatikan. Dan itu juga kan kembali ke kualitas. Ya. Terus yang kedua, si petani kopi ini benar-benar dibina enggak? Karena saya lihat itu kadang-kadang pembinaan kopi ya, salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh mungkin perusahaan-perusahaan kayak yang saya tahu, Telkom juga melakukan pembinaan tuh. Telkom memberikan pembinaan. Telkomnya ya? Telkom memberikan CSR, ya, diberi mesin, diberi fasilitas internet dan sebagainya. Tapi itu hanya berapa bulan aja lah gitu. Setelah itu kembali
kembali tidak bisa dioptimalkan tuh fasilitas yang ada. Gitu. Dan itu mungkin mental pengusahanya yang kurang siap ya. Oh, oke. Artinya di sisi lain sumber kopinya tidak stabil di kualitas. Yang kedua, regulasi pemerintah mengenai ekspor juga kadang-kadang kan petani ingin harganya tinggi, pada saat itu regulasinya lagi turun. Nggak kena tuh. Akhirnya petani lebih baik menjual eceran aja yang lebih mahal gitu. Iya. Yang ketiga juga ada beberapa petani kopi yang sudah diijon duluan. Oh iya. Nah, itu juga kendala besar ya, karena petani butuh uang sekarang, Betul. dijual terlalu lama hanya dijual. Iya. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan memang. Di sektor hulunya. Di hulunya, di hilirnya, regulasinya. Yang saya tahu juga ada regulasi harga yang ditetapkan sepihak, gitu ya. Regulasi ini berarti kan ngomongin pemerintah nih. Kebijakannya pemerintah atau memang dari pengusaha sendiri? Pemerintah nggak punya regulasi. Kebijakan itu. Artinya ini dari pelaku usaha kopi. Pelaku usaha kopi. Yang membuat harga-harga itu. Iya. Jadi ketika ada ekspor nih, dengan harga segini itu ditetapkan oleh mereka dan tidak melihat bahwa produksinya kopinya harusnya harganya tinggi. Oke. Gitu. Tapi regulasi yang ditetapkan oleh kumpulan pengusaha ini kan sudah mematikan. Kumpulan pengusaha kopi. Betul. Oh. Dan itu internasional. Oh, internasional. Oke. Ya pemerintah nggak bisa apa-apa. Ya, artinya itu pasar bebas yang dibiarkan saja. Betul. Karena mereka punya kebijakan sendiri. Betul. Oke, tapi tadi saya datang ke sini langsung disuguhi menu-menu spesial. Wah, mantap. Tapi saya juga nggak tahu apa nama-nama menunya gitu. Ya. Tapi yang jelas tadi saya lihat menu-menunya untuk kalangan muda ya. Ya. Untuk nongkrong mah cukup lah gitu ya. Jajan 15.000, 20.000 gitu ya. Pacaran gitu ya. Gitu. Nongkrong yang murah meriah. Ya. Artinya ada roti bakar, terus apa lagi tadi tuh? Varian kopi banyak. Sebetulnya kita nggak terlalu komplit ya, tapi memadai lah untuk disebut kafe nongkrong. Untuk varian kopinya ada americano, ya, V60 gitu ya. Kalau untuk varian milkshake-nya ada milkshake mango, orange, raspberry. Yang spesial apa di sini? Yang spesial kaskara. Kaskara kan kulit kopi. Nah, itu bukan kopi. Kita masuknya variannya teh gitu. Oh iya, betul, maksudnya varian teh. Dibikin teh ya. Betul. Teh kaskara. Jadi nggak masuk varian kopi, itu masuknya teh. Harganya berapa ya di sini? Harganya kalau nggak salah 22.000. Oh, oke, masih. Ya karena dari sananya juga harganya cukup tinggi ya. Iya. Dan itu memang untuk kalangan orang-orang yang sudah paham. Iya. Kaskara itu apa sih? Karena teh kaskara itu, ini sahabat-sahabat Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, teh kaskara ini kalau untuk katanya kalau misalkan mau kulitnya glowing gitu ya, terus pencernaannya pengen bagus dan segala macam, artinya untuk kesehatan diet itu boleh dicoba pakai teh kaskara. Rekomendasi ya? Ya, rekomendasi nih. Ternyata teh kaskara itu ada di Cafe Jitu ini. Ada. Cafe Jitu namanya ya? Betul. Nah, Cafe Jitu ini ada. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ingin diet tapi sehat dan kulitnya pengen glowing, itu pakai teh kaskara saja. Ya. Itu ada di sini. Betul. Oke, lanjut. Nih jadi menarik nih ada teh kaskara, tapi saya nggak baca itu tadi. Ya. Gitu. Ya kebetulan teh kaskara ini betul-betul diracik oleh anak saya dan dia senang. Dia sudah paham kaskara, cara ngolahnya. Karena kaskara ini kan ada waktu nih. Maksudnya? Jadi kaskara yang dibeli dari pengolah kaskara itu ada waktu. Kalau lewat waktu itu udah bukan kaskara lagi. Nilai alkoholnya udah tinggi. Oh, oke. Ya. Dan itu tidak disarankan. Kalau nggak salah batasan waktunya 14 hari. Oh, hanya 14 hari saja. 14 hari dalam suhu ruang ya. 14 hari itu bentuk serbuknya atau sudah jadi udah cair? Oh, udah cair. Udah cair. Ya. Jadi kalau itu disimpan baik-baik di suhu ruang 14 hari.
Oke. Kalau disimpan di kulkas sebulan lah. Tapi kalau udah lewat itu tidak disarankan. Karena tingkat basic ininya keasamannya tinggi. Tinggi dan betul, itu betul. Ya kurang bagus lah. Iya. Menarik juga nih Kang. Jadi intinya di kafenya Pak Wid ini gitu ya, menyediakan berbagai macam menu, tapi memang terjangkau lah harga-harganya begitu. Jadi untuk nongkrong gitu ya, ngobrol-ngobrol santai, apalagi sekarang tahun-tahun politik nih, nongkrong santai untuk ngobrolin politik itu cocok di sini nih. Ngopi, ngeteh askara dan segala macam. Pasti ya menarik di sini, dan ruangannya memang terbuka gitu ya. Balik lagi Pak Wid, saya ingin menanyakan kenapa disebut Cafe Jitu ya? Jadi ini hasil dari sebuah perenungan selama berabad-abad, Pak Alan. Emang usianya Pak Wid sekarang berapa? Jadi Cafe Jitu ini sebetulnya inspirasinya simpel. Nah, saya ngobrol dengan teman, kita nemukan tempat yang cocok nih buat kafe, apa ya nih? Bingung gitu, pas lihat nomornya ini nomor 17 ya. Nah akhirnya kita cari itu ya, kalau bahasa tukang ngitung apa itu, di apa namanya, dirumus gitu. Akhirnya Jitu, ya udah hiji 7 gitu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ketemu Jitu hiji 7 gitu. Filosofinya dari situ. 17 jadi hiji 7. Jitu. Okay. Kalau secara politis bisa juga itu. Apa itu? Nomor 1 ya partai nomor 7 lah. Wow. Nggak usah tahu. Silent. Begitulah. Ya. Tapi ini menarik juga nih. Tadi kan saya sih sebelum ngobrol ke wilayah Akang pernah berorganisasi besar di organisasi begitu. Tapi saya belum bahas organisasi ya. Teman-teman juga pengen tahu dulu nih, gitu alamatnya Cafe Jitu ini di mana nih? Alamatnya Cafe Jitu ini Jalan Manunggal nomor 17. Jalan Manunggal nomor 17. Manunggal nomor 17. Geger Kalong. Ya. Geger Kalong Girang ya. Ya. Jalan Manunggal nomor 17 Geger Kalong Girang. Betul. Okay. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 10 untuk hari biasa. Kalau weekend dari jam 2 sampai jam 12 malam. Hari-hari biasa jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kalau weekend jam 2 siang sampai jam 12. Artinya bukanya dari jam 2 saja ya? Iya. Gitu. Kenapa nggak dari pagi gitu? Kan ngopi juga dari pagi bisa. Nah, kita lihat lagi segmentasi pasarnya. Oke. Ya. Jadi setelah kita lihat selama sebulan, ini juga mungkin sebuah ilmu ya. Iya. Kalau kita mau buka usaha, kita lihat dulu nih, survei dulu. Kalau bahasa kerennya mah visibilitas tadi lah. Gitu. Walaupun sederhana kita lihat, kebiasaan ngopi di sini itu jam berapa nih? Terus di sini segmentasi pasarnya siapa? Mahasiswa sama anak sekolah. Kan nggak mungkin anak sekolah pagi-pagi ngopi. Berarti bolos dong gitu kan. Anak kuliah juga sama, berarti bolos dong. Nah, kebetulan mereka itu kebanyakan pada ngumpulnya di kisaran jam 4 sampai malam. Dan ngobrolin politik juga asiknya sore ke sana, gitu, sore ke malam kan. Gitu. Iya, pagi-pagi mah ngobrolin politik. Mumet gitu ya. Mumet gitu kan, mending usaha dulu gitu. Kalau sore mah udah kan artinya kehidupan ekonomi kita sudah reda nih sore mah. Jadi ngobrolin hal lain lebih mantap gitu. Ngobrolkan batur ngobrolkan batur ngagibah we ngagibah bari ngopi gitu ya, itu nanti di Cafe Jitu. Jangan lupa tuh poho deui Kang, Jalan Manunggal 17 Geger Kalong Girang gitu. Oke, itu sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Itu sekilas kegiatannya Pak Wid ya, dari segi usaha begitu. Beliau pengusaha dari mulai tender-tender pemerintah, terus dia punya usaha sendiri sembako di rumah begitu.
dan bisa menciptakan peluang usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan modelnya kecil-kecil ini juga sebetulnya sudah menjadi luar biasa begitu. Ya. Kalau misalkan model PAWID ini ada 1.000, 10.000, 100.000 orang bisa membuka peluang usaha seperti ini kan menjadi pemberantasan pengangguran dan segala macam itu selesai begitu. Dan PAWID ini adalah orang-orang yang membantu program-programnya pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Mantap pokoknya. Tapi saya juga pengen tahu juga gitu ya. Tahun 97 beliau aktivis jadi mahasiswa begitu. Beliau juga banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan mahasiswa begitu. Saya juga pengen tahu ini Pak Wid, ketika gejolak reformasi sampai saat ini, kira-kira Pak Wid punya pandangan seperti apa ya dalam organisasi? Ya mungkin bahasa-bahasa sekarang bahasa-bahasa politik gitu. Ya. Mungkin ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Alhamdulillah saya udah berorganisasi sejak SD, saya udah berorganisasi. Dulu di SD saya koperasi, ketua koperasi. SMP saya ikut pramuka, presidiari, DKM juga lah. DKM di kampus? Di SMP. Oh di SMP? Iya, terus SMA, DKM juga, di OSIS, di pramuka, di presidiari. Masuk kampus ya ikut juga di Hima, Hima mahasiswa. Dan kebetulan karena ayah saya tentara, jadi kan wajib tuh ya dulu itu mau apapun ya haruslah KBA namanya dulu. Apa itu KBA? Keluarga Besar ABRI. Nah otomatis kan partainya warnanya sama tuh. Oh ya. Dulu mah zaman 3 partai. Terus terang dulu zaman saya kuliah lagi senang-senangnya ada itu tuh gerakan bawah tanah tentang terlalu lama nih pemerintah nih gitu, pengen ada perubahan. Dulu mungkin ramainya zaman Sri Bintang Pamungkas lah ya. Tapi karena kita ditekan keras ya, akhirnya ya kalau saya lebih memilih aman lah. Saya lebih memilih aman, saya lebih baik menyelesaikan kuliah baik-baik, bekerja baik-baik, politik saya tinggalkan. Walaupun saya kuliah di politik dulu ya. Di FISIP Unpad. FISIP ya, FISIP Unpad. Ya. Saya tinggalkan aja, saya lihat aja dari dari luar. Dan baru tahun ini saya terjun di organisasi politik. Oh, sekarang terjun lagi di dunia politik? Baru sekarang. Oh, turun gunung artinya? Ya, harus turun gunung nih. Karena orang lain aja bisa turun gunung ya, kan Pak Wid juga bisa turun gunung ya? Cuma artinya kan momennya mungkin ya, momennya. Karena saya melihat dari perubahan reformasi itu sampai sekarang kan sebetulnya bukan reformasi saya pikir ya. Karena yang direformasi itu cuma namanya aja, orang-orangnya itu aja. Tidak ada perubahan. Artinya hanya sebatas nama? Sebatas nama aja. Oke. Ya. Walaupun mungkin bahasanya reformasi ya. Tapi kan yang menjalankannya orang-orang itu ya sebenarnya nggak ada reformasi di situ. Hanya berubah tema aja lah gitu. Temanya berubah gitu. Ada perubahan, mungkin perubahannya ya banyak partai gitu ya. Seolah-olah ini bebas gitu ya. Tapi ya ada sisi negatif, ada sisi positif juga ya. Secara politis masyarakat luas dilibatkan pembelajaran politik. Tapi karena memang masyarakat kita belum siap dengan kondisi itu, ya jadi salah kaprah. Jadi salah kaprah. Jadi banyaknya partai yang sekarang itu tidak menjadikan kedewasaan berpolitiknya masyarakat Indonesia. Gitu. Dan kita juga disuguhkan dengan panggung-panggung politik di atas yang juga seolah-olah tidak mempedulikan itulah. Ya. Jadi masih banyak sih, masih mungkin Kang Alam juga tahu ya. Apalagi Kang Alam kan di FISIP juga ya. Ya. Jadi bidang politik kan sangat luas. Dan kita sebenarnya kita nganut politiknya kemana? Saya juga bingung nih Indonesia ini. Kita tidak punya anutan politik yang jelas. Presidensial atau parlementer? Enggak jelas di tengah gitu. Di tengah kan. Presidensial juga. Berarti Pak Wid lah yang harus menjelaskan begitu ya politik hari ini. Jangan. Abu-abu. Kan sekarang bahasanya bukan politik. Iya, jangan kayak Abah Heri abu-abu. Jangan.
Karena saya lihat begini, saya melanjutkan apa ya? Mungkin melanjutkan pembahasan oleh Profesor Yusril ya. Beliau ini kan Profesor Yusril. Izya Mahendra, Ketua PBB ya. Beliau ini sempat menyampaikan di sebuah acara wawancara juga, kenapa sih Indonesia begini? Gitu. Beliau simpel menyampaikan bahwa beliau yang dulu di belakang Pak Soeharto ketika Pak Soeharto turun ya, beliau yang bikin draftnya. Kemudian beliau juga ikut mengawal bikin sebuah tatanan hukum, dasar hukum. Dan beliau juga bingung sampai sekarang kenapa jadi begini ya. Nah, ternyata kesimpulannya yaitu masyarakatnya belum siap. Masyarakat belum siap, para petinggi partainya belum siap gitu ya. Regulasinya juga belum sempurna, makanya ya kita harus menerima kondisi perkembangan politik sampai titik ini, kita harus menerima. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memperbaiki? Tetap kan kembali ke kita ya. Karena ini negara ya negara kita. Gitu ya, mau jelek mau baik ya kita harus hadapi ya, mau apapun hasilnya ya kita harus syukuri dan kita berusaha untuk memperbaiki walaupun di bidang yang paling kecil nggak apa-apa, seperti itu. Dan berarti kita nggak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh kita menyalahkan wah ini kondisi negara ini karena si A, si B, si C, jangan ya. Ya, gak fair lah, gak fair. Tetap kan kita hidup di sini ya, di udara yang sama gitu. Terlepas masalah kesalahannya, semua orang punya kesalahan. Tinggal kitanya aja bisa nggak memperbaiki aja sih. Berarti judul besar reformasi 97-99 hari itu dirasakan per hari ini jadi menjadi warisan yang memang belum selesai. Belum selesai. Mereka baru menyampaikan sebuah keinginan. Kita reformasi, itu keinginan aja. Kalau kita ingin melihat pada tujuan dasarnya, kan belum sampai. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia kan itu judulnya. Ya sampai sekarang beras aja masih mahal ya. Berarti kan belum sejahtera dong. Ukurannya mungkin secara, kalau saya yang awam ya, dolar aja masih harga segitu. Gitu. Dibandingkan dulu dolar harga di bawah 10.000, sekarang udah 14, itu ukuran mau 16 ya tuh kan, itu kan aduh kita masih dikuasai dong gitu. Kita belum bisa nekan harga dolar ya gitu. Dulu swasembada pangan sampai sekarang malah kita impor gitu kan. Berarti kan apakah itu sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran? Nah, kalau kita tanya ke pemerintah yang sekarang ya itu kemajuan. Kemajuan gitu. Tapi kalau kita tanya ke pemerintahan sebelumnya itu kemunduran. Nah, kan tinggal kita kacamatanya dari mana? Terlepas masalah mau impor, mau swasembada pangan, masyarakatnya mampu beli enggak gitu. Kan kembali ke daya beli. Kalau daya belinya mampu mau impor, terserah mau impor berapapun, masyarakat yang mampu. Gitu. Pendapatan bruto per orangnya sudah oke gitu. Jadi kalau saya lihat nih, pengalaman saya dulu ikut program itu ya, Bansos BPNT, yang namanya orang miskin di Indonesia ada nggak? Banyak itu ukurannya apa? Jadi, nah ini kategori miskin ini menurut siapa? Nah itu yang kadang-kadang saya ambigu. Menurut Dinas Sosial, orang miskin itu BPS ya dengan standarnya ini. Itu nggak beda dengan BPS gitu. Nah kalau saya nanya ke akademis nih, misalkan ke Unpad beda lagi tuh. Jadi ukuran miskin itu apa? Nah saya lebih senang memakai ukuran Al-Quran. Kalau Al-Quran mah besok masih punya nasi, masih orang kaya. Nah jadi yang disebut orang miskin nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Adanya berkekurangan. Miskin itu nggak ada. Cuma kan karena tidak bersyukur orang merasa miskin. Ya sekarang mau punya mobil 3 juga tetap aja miskin. Gitu. Kenapa beli gas 3 kilo kok? Padahal jelas subsidi orang miskin. Tapi kan mobil rumahnya di perumahan ya, mobilnya 4. Beli gas 3 kilo subsidi. Berarti kan masih pengen aja disebut orang miskin. Masih mau disebut orang miskin. Berarti itu
karakter. Ya itu bukan karakter bisa, ya itu nggak siap mental. Ya. Jadi kenapa masih banyak masyarakat miskin? Karena mentalnya merasa miskin. Tapi kalau sudah merasa kaya, walaupun ya kayak kita nih, insya Allah kita kaya loh. Kita nggak butuh apa-apa. Ya. Kadang-kadang orang kan merasa ingin semuanya, gitu, ingin semua punya. Dan artinya pemahaman miskin di sini kan jadi luas nih. Kalau udah masuk ranah politik itu dijadikan alat tuh. Digoreng terus. Digoreng terus. Gitu. Saya pikir nggak ada yang miskin di Indonesia. Makanya Pak Wid sekarang turun gunung untuk menyelesaikan itu. Dari perahunya salah satu partai nomor 7 tadi. Nomor 7, iya. Ya. Kata Pak Alam ya. Iya kan kata tadi saya. Hanya satu-satunya nomor 7 kan gitu tadi. Tapi kan saya nggak bilang partai. Pak Alam yang bilang partai. Saya bukan untuk menyelesaikan. Saya mungkin hanya membuat jembatan. Oke. Iya. Saya lebih senang bridging. Saya bikin jembatan aja deh. Karena mungkin waktu saya juga nggak lama gitu ya. Tapi kalau generasi muda diberikan sebuah jembatan yang nantinya mereka tuh yang harus berubah. Makanya kita butuh nih orang-orang yang Kang Alam ini yang membuat sebuah acara yang bisa diterima oleh mereka gitu. Kita nggak bisa langsung menasihati mereka, tapi lewat podcast ini ya mudah-mudahan ada yang membaca, ada yang melihat, ada yang mendengar dari kalangan mereka generasi Z ini nih yang nantinya akan membuat perubahan. Karena partai yang tadi Pak Alam sampaikan nomor 7 ya, itu punya impiannya 10 tahun ke depan gitu. 10 tahun. Kan pemilunya juga 3 bulan ke depan. Masa 10 tahun ke depan? Kalau pemilu sekarang itu disebutnya baru masuk teras. Oh iya. Kita masuk teras dulu deh gitu. Punten heula gitu. Punten heula, masuk teras, masuk dulu. Jangan dulu kaca-kaca, jangan kan. Masuk teras dulu punten. Bahaya ini. Oh, udah disuruh masuk ngajak-ngajak. Belum apa-apa udah ngajak-ngajak kan malah jadi ini ormas apa partai kan. Iya. Oke, terakhir kan. Ya per hari ini memang suka tidak suka ya obrolan politik ini memang sulit dikonsumsi oleh teman-teman milenial maupun generasi Z ya. Yeah. Karena yang menjadi dasar mereka itu sederhananya, saya bukan berarti antipati atau apatis terhadap politik, bukan. Tapi ruang saya untuk berpolitik itu di mana? Betul. Ini pertanyaan besar untuk sahabat-sahabat yang berpolitik saat ini ya, yang sudah ada di partai politik. Itu pertanyaan sederhana dari mereka. Saya tidak kenal organisasi politiknya. Parpol itu apa? Saya parpol itu apa? Dan saya harus berorganisasi dari mana? Dan saya harus berbuat apa terhadap partai politik itu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mendasar buat dijawab oleh sahabat-sahabat yang ada di partai politik. Kira-kira apa yang simpel aja mungkin jawaban saya untuk generasi Z ini ya. Partai saya itu sudah membuka ruang buat generasi milenial dengan adanya sosok yang sudah masuk kategori milenial ya. Jadi cawapres. Siapa itu? Yang sekarang berpasangan dengan Pak Prabowo kan. Oh, Gibran. Cawapresnya milenial ya, itu calon wapresnya Pak Prabowo. Iya, itu udah milenial. Gitu. Oh iya. Terlepas masalah negatif, positif, kita hilangkan dulu karena. Dan saya juga nggak akan ngomongin itu. Betul, karena bagaimana mungkin kita menilai seseorang yang kita nggak kenal, kita nggak pernah tahu, kita tahunya dari medsos, kita nggak tahu sisi baik, kita tahu sisi buruk, ya udah. Gitu. Tapi itu sudah menunjukkan keterwakilan generasi di ruang politis ya. Oke. Itu secara simbol ya. Nah kalau secara mikronya, kecilnya mungkin ya.
emang generasi sekarang itu mereka lebih apa ya? Lebih bebas, lebih kritis ya. Tapi juga lebih egois. Beda dengan generasi kita ya zaman dulu. Kita kan berpolitik itu dibawa sama orang tua. Orang tua A ya A Kudu gitu, A, kan. kudu A gitu. Dibawa ke itu, dibawa ke dia, dikenalin itu, dipaksa untuk berpolitik. Walaupun kita nggak paham gitu ya, nggak paham apa sih apa. Setelah kita dewasa baru paham. Yang generasi sekarang mereka sudah dihadapkan pada zaman yang digital. Mereka sudah ngapain lah saya belajar politik. Di googling juga ketemu. Saya cukup belajar dari YouTube, dari udah selesai. Dan itu gontok-gontokan politiknya. Gitu kan. Mereka akhirnya pembelajarannya di situ. Ya. Artinya kantor-kantor politik itu sudah jarang dimasuki oleh generasi muda. Makanya mungkin ada beberapa metode ya. Satu ya dengan podcast begini. Yang kedua jargon salah satu partai ada juga tuh generasi apa ya, generasi Z atau apa gitu. Nah, meng-hire juga kader-kader politik muda, dibuka ruang juga untuk bacalek muda, itu sebuah ruang-ruang yang dibuka ya. Cuma mungkin dan partai Akang pun sama dibuka juga. Cuma mungkin permasalahannya itu pengkaderannya itu tuh. Jadi apakah mental mereka siap enggak? Gitu. Ketika mereka sudah jadi, apakah bisa enggak? Gitu. Jangan sampai harapan yang sudah disimpan di pundak mereka tidak sampai. Gitu. Dan tetap pada ujungnya bahwa terlepas masalah umur ya, walaupun bahasa saya itu kedewasaan berpikir, mungkin umurnya muda tapi dewasa nih. Tapi ketika mentalnya nggak siap, ya tetap kalah di situ. Dan insya Allah sebetulnya generasi muda sekarang lebih banyak diberi ruang, tinggal mereka bisa memanfaatkan atau tidak. Dan mungkin tugas kita ini nih kayak Pak Alam dan kita di podcast ini supaya memberikan warna yang lebih bagus buat mereka. Jangan sampai salah memahami tentang politik. Itu aja sih. Oke. Baik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Menarik memang kalau ngobrolin tentang politik ya, tapi tidak kalah menarik juga tadi ngobrolin tentang berusaha ya, gitu. Tentang bisnis pada saat ini. Teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah, belum punya jatah untuk berkesempatan bekerja sebagai karyawan profesi apa begitu, itu jangan berkecil hati begitu ya, karena sekecil apapun usaha Anda itu menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Dan sekecil apapun usaha Anda menghasilkan berapapun begitu, itu Anda pemiliknya, Anda bosnya begitu. Ini kata almarhum Bob Sadino. Betul. Begitu. Baik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center di mana teman berada. Kita dengarkan closing statement dari Pak Wid begitu ya. Terserah deh. Closing statementnya mau seperti apa yang jelas. Saya ingin menumbuhkan semangat gitu ya. Semangat bahwa tahun 2024 khususnya di tanggal 14 bulan Februari 2024 ini tanggal bulan tahun cintanya masyarakat terhadap Indonesia begitu ya. Buat masa depan kita semua begitu. Harapan-harapan baru dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Jadi bukan tentang usaha ya. Terserah lah. Apa? Closing statement-nya mau seperti apa? Udah dibatasi tanggal 14 dah. Wah, tagline-nya jelas banget 14. Ya 14 Februari 2024 mau buka usaha barengan se-Indonesia tuh naon lah. Usaha bikin TPS. Ya mungkin statement saya untuk kalangan muda ya, generasi Z. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menentukan nasib bangsa ya. Satu suara Anda sangat berharga gitu. Terlepas pilihan Anda apa, Anda yang bisa menilai, kalian yang bisa istilahnya
mencari, memutuskan dan memilih, tapi hak itu harus benar-benar ditunaikan agar bisa merubah kondisi negara kita menuju yang lebih baik. Ya. Terus yang kedua, kalau untuk masalah usaha ya, usaha, jangan pernah menyerah atas apa yang sudah kita ikhtiarkan gitu. Karena menurut Allah ya, firman Allah dalam Al-Quran, manusia itu sudah diberi beban sesuai dengan kesanggupannya. Yakin aja itu. Gak mungkin lah Allah itu memberikan beban yang tidak sesuai kemauan kita gitu. Cuma tinggal kita sabar enggak gitu, menerima dan sabar dan mensyukuri, itu aja. Seperti itu. Malam cukup ya. Intinya ikhtiar Anda tidak akan mengkhianati hasil. Betul, setuju. Oke, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Assalamualaikum.